dan zuhum wala yakzunana. Kita hari ini mulai yang memerangi mereka, bukan mereka memerangi kita. Jadi mulai expand, nanti melakukan penghadangan-penghadangan yang pada bulan lalu kita membaca tentang pasukan Muhammad ibnu Maslamah yang kemudian bisa menangkap salah seorang dari Bani Qurta atau Bani Bakar yang bernama Sumamah ibnu Usal, sampai akhirnya Sumamah pun masuk Islam. Nah, pagi ini di antara peristiwa dari strategi Al-Ana Nagzuhum, kita mulai menyerang dan kita tidak lagi diserang, adalah pengiriman pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk melakukan penghadangan kafilah dagang Makkah di tepi pantai, dikenal dengan Saifil Bahr. Jadi sampai tahun sebelum Hudaybiyah, hubungan antara Makkah Madinah itu seperti hubungan dua negara yang hubungan perang. Jadi kalau di zaman Nabi, bahwa setiap kota, setiap itu punya state sendiri, punya kekuasaan tersendiri, dan yang paling kuat zaman itu ya Makkah. Sehingga kehadiran Madinah yang baru seumur jagung itu ya oleh Makkah dianggap sebagai ancaman serius dan sampai gagal dimusnahkan dengan berbagai macam serangan itu. Nah, kemudian semakin kuat, dan ini yang dipakai dalam ilmu strategi, bahwa dalam perang itu bukan siapa yang banyak menyerang, tetapi seringkali pemenang ditentukan oleh siapa yang lebih lama kuat bertahan. Dan pertahanan Madinah teruji, ya, membuat orang-orang kafir Makkah akhirnya ya berkali-kali gagal, dan sampai kemudian Nabi mengubah strategi pertahanannya yang tadinya diserang. Nah, mulai Nabi strateginya menyerang. Nabi kirimkan, ada namanya Sariyah, itu pasukan yang Nabi bentuk, tapi yang mimpin bukan Nabi. Kalau Ghazwah itu yang Nabi pimpin langsung, kalau Sariyah dipimpin oleh bukan Nabi. Yang ditunjuk memimpin pasukan namanya sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Sahabat Abu Ubaidah yang dikenal sebagai satu di antara 10 ahli surga disebut Nabi, yang Nabi juga pernah sebut nanti sebagai Aminu Hadil Ummah, orang terpercayanya umat ini. Jadi satu kedudukan yang pernah diimpikan, yang pernah diharapkan oleh para sahabat, karena Nabi pernah mengatakan ketika ada tamu dari Nasrani Bani Najron, setelah mereka berdialog dengan Nabi tentang agama, dan mereka akhirnya terbukti kesalahan agama mereka, tetapi mereka minta izin kepada Nabi untuk tidak beriman, untuk tetap dengan agama mereka, tetapi meminta kepada Nabi agar dikirimkan seorang qadhi, seorang hakim, seorang penengah perkara di selisihan di antara mereka. Karena mereka sendiri tidak percaya dengan hakim-hakimnya. Jadi orang Nasrani Bani Najran itu tidak percaya dengan hakim-hakimnya, karena menurut catatan Al-Quran pun bahwa hakim-hakim di kalangan Ahlul Kitab itu dikenal sebagai hakim yang tidak adil, yang gampang tergantung siapa yang bayar. Sehingga mereka minta kepada Nabi akan dikirimkan seorang qadhi, hakim yang adil, yang bisa menengahi perkara mereka. Maka Nabi menjanjikan, ya kalau begitu aku kirimkan Aminu Hadil Ummah, jadi orang kepercayaan umat ini. Dan pernyataan itu sempat didengar oleh para sahabat, sehingga termasuk Umar bin Khattab yang menyatakan, saya tidak pernah berharap untuk mendapatkan tugas dari Nabi kecuali pada hari itu. Dan ternyata yang Nabi tunjuk untuk menyertai ke Bani Najron adalah sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Kum anta ya Aba Ubaidah. Jadi pergilah engkau ya Abu Ubaidah untuk menjadi hakim di Najron. Nah, Abu Ubaidah dalam peristiwa di antara
Ahzab dengan Hudaybiyah ini, setelah perang Ahzab, Abu Ubaidah Nabi tunjuk untuk memimpin kira-kira 300 orang pasukan, jadi untuk menghadang kafilah dagang Makkah yang akan melintasi Madinah menuju ke Syam. Dan rute yang biasa dipakai adalah rute laut, rute pinggir laut, Sahilil Bahri. Maka Nabi kirimkan Abu Ubaidah dengan membawa 300-an pasukan itu. Nah, pasukan ini, misi utamanya adalah menghadang tadi, karena di antara strategi perang yang juga dipakai pada saat itu adalah termasuk perang ekonomi. Jadi dengan cara memotong jalur perdagangan Makkah, maka kekuatan Makkah separuh sudah lemah, karena perdagangan Makkah ini yang disebut dalam Al-Quran surah Quraisy, rihlatas syita'i was-shayf li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-shayf. Jadi kalau musim hujan, musim dingin, syita, jadi mereka dagangnya ke Syam, jadi ke utara, dan itu melewati Madinah. Kalau musim musim panas, nah, kalau musim dingin ya musim panas ke Syam, kalau musim dingin mereka ke Yaman. Jadi ini kalau membaca dengan peta sejarah lama, maka sepertinya jadi Jazirah Arab menjadi penghubung antara negeri timur Asia dengan negeri barat Eropa. Jadi kalau di Syam itu yang pedagang Eropa, kalau di Yaman ini pedagang Asia. Nah, yang menjadi perantaranya ini pedagangnya adalah pedagang Arab. Itu makanya kita dapatkan sampai di sini pun, jadi yang banyak Arab di Indonesia ya Arabnya Arab Yaman, Hadramaut. Itu karena kalau membaca sejarah lama kan ada jalur sutra, Swarna Dipa, dan atau di Indonesia yang kita pelajari sejarah lama itu jalur laut, ada kemudian jalur darat. Yang jalur laut ini yang melibatkan termasuk ya pedagang-pedagang dari, mungkin kalau Indonesia ya terkenal pedagang-pedagang Bugis. Nah kalau yang jalur darat, jalur Cina, jalur sutra, nah, itu yang pedagang-pedagang Cina. Wallah alam biswab. Jadi ini, nah Nabi tugaskan Abu Ubaidah untuk menuju ke jalur pantai yang dekat Madinah, yang menjadi penghubung antara Makkah dengan Syam. Nah, cuman sayangnya ini kan tugasnya lama ini, menghadang ini kapan lewatnya. Dalam cerita pasukan ini bertahan sampai kira-kira 3 bulan. 3 bulan. Di dalam salah satu riwayat, jadi lama penugasan ini 3 bulan, dan kesulitan yang dihadapi. Jadi pasukan penghadang ini dari sekitar 300-an orang itu, jadi terjadi kerusakan bahan perbekalan yang mereka bawa. Jadi perbekalan yang mereka bawa jadi, mengalami kerusakan. Jadi kurma yang mereka bawa itu jadi ada kerusakan yang akhirnya setelah dihitung semuanya, jadi menghitung antara jumlah kurma yang tersedia dengan waktu tinggal, waktu penugasan untuk menghadang sampai nanti musim panas itu selesai. Dan karena kemungkinan, karena nggak tahu kapan mereka akan lewat, jadi sampai nunggu musim panas selesai itu, nah dihitung akhirnya jatah satu orang tentara itu hanya mendapatkan 1 butir kurma setiap harinya. Jadi ini di tengah perjalanan, jadi karena nggak mungkin balik lagi, jadi udah berangkat, tadinya perbekalan cukup, tapi di tengah perjalanan ada kerusakan logistik, dan setelah mengalami kerusakan itu akhirnya dihitung ulang sampai mendapatkan hasil, jadi antara jumlah pasukan
jumlah waktu yang harus dilalui itu menghasilkan bahwa setiap orang jatahnya hanya 1 butir kurma setiap hari. Ini kalau tidak dengan semangat tekad yang kuat, apalagi kalau misalnya mental tentara bayaran, udah bubar ini. Jadi kalau tentara balik dengan tentara nasi bungkus, ya udah dibubar ini. Ngapain ini tugas? Buru-buru dapat uang saku. Untuk bekal logistik saja sudah tidak cukup. Jadi salah satu salah satu pasukan yang ikut, ada nama sahabat Jabir ibnu Abdillah menceritakan bahwa dengan gimana menggunakan 1 butir kurma untuk logistik setiap hari itu. Kata Jabir, kunna namussuha kama yamussus sabiyyu summa nashrabu 'alaiha minal ma fatakfina yaumana ilal lail. Jadi cara mengkonsumsi 1 butir kurma sebagai logistik tentara. Jadi kata Jabir, kami menjilat-jilatinya, jadi dimut-mut gitu. Nah, kayak bayi, kama yamussus sabiyyu, seperti bayi yang menjilat-jilatin, ngemut makanan. Lalu summa nashrabu 'alaiha minal ma, dengan cara menjilati kurma lalu minum air sehingga ada rasa kurmanya, ada rasa airnya. Nah, nanti kalau sudah malam baru kurmanya itu dikunyah kalau udah mau tidur. Jadi logistiknya sehari 1 butir kurma, cara mengkonsumsinya kata Jabir begitu. Jadi untuk bisa kuat sampai malam, maka caranya dia hanya menjadi teman minum tapi nggak dimakan. Kalau kita kan seringkali menyebutkan misalnya teman minum kopi, itu kan temannya dimakan. Jadi misalnya ada minum kopi itu ada temannya habis duluan kalau kita. Jadi kalau Jabir justru kurmanya itu utuh, yang diminum air terus sampai nanti kalau sudah malam baru kurmanya dikunyah. Itu kata Jabir bin Abdillah. Kemudian dalam cerita yang lain oleh Wahab ibnu Kaisan juga menceritakan wa qadit tarada likal jas ila akli waraqis syajar. Jadi dikatakan oleh Jabir juga di antara yang membuat mereka bisa bertahan dengan kondisi itu dan penugasan yang masih panjang. Jadi logistik yang sudah berusak tapi tugas belum selesai, maka diceritakan wa kunna nadribu ba'dona al-khabata tsumma nabluhu bil ma' fanaquluhu. Jadi ada di antara kami yang kemudian mengambil daun al-khobat, di salah satu jenis dedaunan yang tumbuh di pinggir laut yang bisa dimakan. Ini biasanya kalau ilmu survival itu melihat makhluk lain. Jadi kalau kambing bisa makan, atau kalau di hutan monyet bisa makan, nah maka itu aman bagi manusia. Ilmu survival ya. Ini kata sahabat yang lain. Jadi ada di antara kami yang kemudian mengumpulkan daun al-khobat, kenal di sana. Lalu daun itu ditumbuk, dikasih air dan kemudian dimakan. Jadi, ini yang kemudian dalam buku sirah juga pasukan disebut dengan Jaisul Khobat, jadi pasukan al-khobat. Nah, situasi ini sangat sulit bagi para sahabat Nabi. Jadi sulit sekali situasinya, tetapi sekali lagi tugas belum selesai. Lalu ada cerita lain, ada seorang yang dikenal sebagai dermawan Madinah. Jadi Qais ibnu Sa'ad ibnu Ubadah. Kalau Sa'ad ibnu Ubadah ini yang dikenal sebagai salah satu tokoh Madinah,
Nah ini putranya Qais ibnu Sa'ad, salah satu dari pasukan pemberani yang juga sangat dermawan, keluarga Sa'ad bin Ubadah. Sebagaimana umumnya orang Ansor adalah kaum dermawan, tapi yang di antara dermawan yang menonjol adalah Sa'ad bin Ubadah. Nah, di antara yang unik dari Sa'ad bin Ubadah ini, jadi dia merelakan tunggangannya, kendaraannya itu yang kemudian menjadi makanan. Jadi kendaraannya dimakan, kendaraannya itu onta itu dimakanlah, direlakan. Sampai ketika ontanya sudah habis, kemudian melihat pasukan yang juga masih mengalami kesulitan seperti itu, Qais ibnu Sa'ad bin Ubadah ini berhutang. Jadi ke yang dekat dengan lokasi, dia meminjam hutang onta untuk dipotong, untuk disembelih. Nah, hutangnya menggunakan janji. Jadi nanti kalau panen Madinah, jadi korma panen, nanti saya bayarkan. Jadi panennya dibayar. Padahal yang punya harta kebun itu kan bapaknya. Ini anaknya yang kemudian sudah menggaransikan menggunakan kebun bapaknya itu untuk membayar nanti. Jadi kalau panen, onta yang dipotong untuk menjadi konsumsi pasukan yang Nabi utus ini. Nah, sampai Qais ini ditegur oleh Abu Ubadah radhiyallahu anhu, ditegur bahwa Abu Ubaidah menegur, jadi ya nggak usah berhutang gitulah. Itu kan yang punya duit kan bapakmu, yang punya kebun bapakmu. Ya, emang ada jaminan nanti akan dibayar. Nah, kata Qais dengan sangat percaya diri, meyakinkan Abu Ubaidah, ya apalagi utang saya. Bukankah orang-orang Madinah, kaum muslim juga sudah tahu, saking dermawannya Sa'ad bin Ubadah itu sering membayari hutang orang lain. Kalau orang lain berhutang saja, Sa'ad bin Ubadah membayar, apalagi kalau saya anak yang berhutang. Itu saking beraninya anaknya yang mewarisi kedermawanan ayahnya. Ini agak sulit kadang-kadang mewariskan sifat seperti ini. Kadang-kadang bapaknya dermawan, anaknya pelit. Tapi ini bapaknya dermawan, anaknya pun juga ikut mewarisi kedermawanan ayahnya. Sampai dengan berani tadi, percaya diri, ya apalagi hutang hutang saya, hutang orang lain saja. Misalnya yang kalau dalam cerita Nabi, misalnya ada jenazah di Madinah, kan dalam cerita kan Nabi nggak mensolatkan jenazah yang masih punya hutang. Nah, seringkali begitu kan diceritakan. Sampai kemudian ya Sa'ad bin Ubadah yang kemudian menggaransi, saya Rasulullah membayar hutangnya. Padahal juga tidak tahu hutangnya berapa. Tapi saking dermawan dan saking kayanya Sa'ad bin Ubadah, hutang orang itu dibayarin. Kalau orang itu udah nggak bisa membayar, maka dengan percaya diri, Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini anaknya berhutang, nah, dengan nanti ya bapaknya akan bayar. Ini kalau bapak yang tidak dermawan akan jadi masalah di perkara. Punya anak tiba-tiba hutangnya banyak, hutangnya bukan untuk diri sendiri lagi, hutangnya untuk orang lain. Maka sampai dalam cerita itu karena pengen membuat pasukan ini bisa tetap bertahan, nah sampai kemudian bisa memotong dalam setelah mengalami kesulitan 3 ekor onta dipotong setiap hari,
dan dalam waktu sampai disebutkan 3 hari berturut-turut dia memotong onta, sehingga ada 9 ekor onta yang dipotong oleh Qais ibnu Sa'ad ibnu Ubadah. Nah, itu salah satu bentuk kedermawanan yang terjadi. Tapi ini juga belum selesai. Cerita untuk bertahan di pantai, menghadang kafilah dagang sampai musim panas selesai ini juga belum selesai. Nah, saat mereka sudah semakin sulit, jadi utang onta sudah nggak ada lagi ontanya, dan pasukan ini sudah mulai makin berat karena lapar. Nah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala dikirimkan ada seekor ikan besar yang terdampar di pantai. Jabir bin Abdullah menceritakan, jadi ada seekor ikan besar yang hampir seperti gunung, jadi seperti bukit. Jadi kata Jabir, kami menuju ke tempat, jadi dari jauh tampak seperti bukit itu. Nah, ini ikan yang sangat besar. Lalu kami datangi, jadi ikan itu yang disebut dengan ikan ambar. Kata Abu Ubaidah, jangan langsung dimakan, itu bangkai. Kan tiba-tiba ikan itu mati terdampar di pantai. Jadi kata Abu Ubaidah, maitah, itu bangkai itu. Masa ikan segede gitu. Tapi kata Jabir bin Abdullah, la bal nahnu Rasulillah wa fi sabilillah wa qad turirtum fakulu. Ya, kata Jabir, memang bangkai, tapi kita ini kan pasukan utusan Rasulullah yang sudah mengalami kesulitan. Kalau bahasa sekarang itu sudah terpaksa, nggak ada makanan lain. Udah nggak ada makanan lain ini. Jadi onta sudah dipotong habis, korma juga sudah habis, tugas belum selesai. Tapi pulang juga nggak boleh, karena musim panas belum selesai. Nah, ini kan kondisinya, jadi sebelum ada penjelasan hukum, jadi yang menurut Abu Ubaidah itu bangkai. Dan kalau umumnya ikan kan nggak segede itu. Jadi kalau yang lazim namanya ikan, ya ikan. Tapi ini segede gunung begitu, masa kita sebut ikan juga? Nah, itu kata Abu Ubaidah menganggap ini bangkai. Kata Jabir enggak. Nah, sampai akhirnya meskipun bangkai, tapi kita ini kan terpaksa, nggak ada makanan lain. Nah, ini yang menarik dalam cerita seperti ini, bahwa jadi dalam situasi tertentu orang dipaksa untuk berijtihad. Kan belum tahu hukumnya. Kalau hukum ikan yang lazim mereka sudah tahu. Ini ikan segede gitu gimana hukumnya? Nah, akhirnya menggunakan dalil kita terpaksa. Jadi kata Jabir, ya makan saja. Tapi karena enak lama-lama, itu sampai ikan itu dimakan sebulan. Fa'aqomna alaihi syahrun. Kami makan ikan itu selama sebulan. Berarti kan sangat besar sekali. Ikan yang dimakan oleh 300 orang dalam waktu sebulan. Itu seberapa gedenya? Nah, sampai ini yang menjadi aneh, ya kan kalau terpaksa nggak boleh kenyang. Kalau terpaksa karena sekedar untuk survive. Tapi kata Jabir, kami makan ikan sampai akhirnya jadi gemuk. Hatta saminna. Jadi yang tadinya kurus karena logistik sudah habis, kemudian ditutup dengan daging onta pun juga nggak mengcover. Nah, sekarang ada ikan besar yang dimakan sebulan, sampai masih berlebih, sampai kami pun jadi gemuk dengan makan ikan itu.
Nah, Jabir menggambarkan, nah ikan ini di kelopak matanya itu ada, kalau sekarang minyak ikan. Jadi minyak ikan itu yang bisa ditimba. Jadi kelopak matanya itu saking dalamnya itu sampai ngambilnya ditimba. Jadi walaqad ra'aituna nagtarifu min waqbi ainaihi bil kilali ad-duhna. Dan kami mengambil minyak ikan itu dari kelopak matanya. Nah, seberapa kelopak matanya? Jadi kata zat yang lain, kelopak mata itu lebarnya. Jadi akhadha min Abu Ubaidah salasa asyara rajulan fa'akadahu fi aqabi ainaihi. Jadi kelopak matanya itu bisa dibuat duduk melingkar 13 orang. Itu segede apa itu ikannya? Jadi kata Jabir ini kelopak matanya, lubang matanya itu bisa untuk duduk 13 orang. Jadi falaqad akhadha min Abu Ubaidah. Kemudian wa akhadha dil'an min adla'i fa aqamaha. Lalu tulang rusuknya itu, kan ada kalau yang di tulang panjang rusuknya itu bisa didirikan dan kemudian orang bisa lewat di bawah tulang rusuk ikan itu. Sumarujun adoma ba'irin minna famarro min tahtiha. Jadi saking gedenya, jadi tulang rusuknya itu yang merut. Kan biasanya kalau di dalam tradisi orang Arab itu nggak makan jeruan, termasuk jeruan ikan. Yang dimakan cuma dagingnya. Jadi isi perutnya dikeluarin. Nah itu dalam perutnya itu bisa dibuat lewat. Jadi onta bisa lewat, orang bisa lewat. Saking gedenya ikan ini. Min dukhomatiha. Wa tazawwadna min lahmihi wa syaik. Dan kami pun akhirnya karena udah enak itu, ternyata itu ikan tapi sebesar itu, lalu kami menggunakan ikan itu kami bawa pulang dibekal. Jadi dipotong-potong lalu dibawa pulang, dibawa ke Madinah ketika pulang ke Madinah. Falamma qadimnal Madinah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sampai kami di Madinah, jadi kami menemui Rasulullah SAW dan Nabi menegur kami, menanya kami, ma habasakum. Jadi apa yang membuat kalian menjadi tertahan? Kami jawab, kunna nadbawi irada Quraisyin. Jadi kami menghadang rombongan dagang Quraisy dan mereka melarikan diri balik ke Makkah. Dan ketika kami menunggu di jalur pantai itu, kami mengalami ada kerusakan logistik, udah habis kurma, kemudian onta juga sudah habis, dan kami mendapati ada ikan besar yang terdapat di pantai. Lalu Nabi berkomentar dari cerita itu, huwa rizkun akhrajahullahu lakum. Itu adalah rizki yang Allah hadirkan untuk kalian semuanya. Jadi Nabi berkomentar ini ada ijtihad sahabat di zaman Nabi mengambil keputusan untuk sesuatu yang baru, pengalaman baru. Ini tidak nanya dulu kepada Nabi, itu yang terjadi pada zaman itu. Jadi kebebasan berijtihad ketika ada persoalan di lapangan, sehingga ya kita bisa dapati sampai hari ini tentang jadi diperbolehkannya orang itu berijtihad ketika ada halal baru yang belum mendapatkan dalil agama. Padahal di zaman Nabi kan masih ada jaminan wahyu, ada Nabi, tetapi ya yang namanya persoalan lapangan tidak bisa langsung mendapatkan penjelasan dari Nabi. Nah, untuk menenangkan para sahabat yang telah mengambil keputusan
tanpa mendapatkan pelajaran dari Nabi. Jadi ketika mereka pulang membawa daging ikan itu, Nabi pun meminta, fahal ma'akum min lahmihi syai'un fatut imuna, apakah kalian masih membawa daging ikan itu yang bisa saya makan? Jadi Nabi mengapresiasi jadi keberanian para sahabat beristirahat di lapangan, mengambil keputusan yang dibenarkan, dan kemudian Nabi pun meminta, ada nggak daging yang bisa saya makan? Ini menjadi kebahagiaan bagi para sahabat, karena kan tidak selalu istiadatnya para sahabat itu mendapatkan takrir, mendapatkan validasi dari Nabi. Misalnya ketika Khalid bin Walid makan daging biawak, Nabi diajak makan, Nabi katakan, ya Nabi nggak melarang. Tapi Nabi katakan, saya nggak biasa makan itu, dan Nabi nggak mau makan. Tapi ketika ini ikan, yang para sahabat ketika makan pun belum tahu penjelasan hukumnya, dan mereka mengambil keputusan dan makan sampai sebulan makan daging ikan itu, Nabi mengapresiasi dengan meminta, ada nggak yang bisa saya makan? Jadi lalu kami fa'arsalna ila Rasulullah minhu fa'akalahu. Lalu kami kirimkan, kami berikan daging ikan itu kepada Nabi, dan Nabi kemudian memakannya. Itu menjadi salah satu pembenaran. Jadi, kalau dalam ilmu hadis nama hadis takriri. Jadi bukan ucapan Nabi, ini sudah ada tindakan sahabat, dan tindakan itu kemudian Nabi ACC. Nabi ACC. Kemudian sampai hari ini tentang hukum semua jenis ikan. Kalau paling gampang kalau makhluk laut itu ya. Di hewan laut itu ya akhirnya disimpulkan hewan laut tohurun ma'uhu al-khillu maitatuhu, air laut itu suci mensucikan, dan hewan laut dan nanti perdebatan tentang hewan laut yang punya kesamaan nama dengan yang di darat, misalnya yang agak jadi muskil itu kan. Gimana kalau anjing laut, singa laut, apalagi itu, yang laut-laut tapi masih menggunakan nama belakangnya laut, tapi punya kesamaan nama dengan makhluk di darat. Nah, itu kalau kembali ke cerita ini, ya kalau yang namanya makhluk laut ya udah. Itu kalau menggunakan cara berpikirnya Abu Ubaidah yang tadi hati-hati, tapi kemudian dijawab oleh Jabir, ya itu rezeki Allah kirimkan untuk kita. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah, jadi pelajaran yang terjadi dalam pasukan yang mengalami kesulitan, dan dari peristiwa ini ada beberapa pelajaran yang bisa ditarik. Pertama, manajemen Abu Ubaidah dalam mengelola logistik. Jadi ketika logistik itu sudah menipis, hampir habis, maka dilakukan adalah dengan cara mengumpulkan semua yang tersisa, yang ada. Dan ini yang kalau di dalam tradisi Arab, ini belajar dari namanya kabilah Bani Asy'ari. Ada salah satu tradisi Bani Asy'ari, itu kalau mereka mengalami kesulitan ekonomi, ada pangan yang mulai menipis, justru yang mereka lakukan bukan menimbun. Ini kalau pada masyarakat kapitalis, jadi kalau ada krisis malah nimbun. Nah kalau Bani Asy'ari yang pun ditiru oleh Abu Ubaidah, kalau ada krisis pangan justru yang dipakai yang punya makanan mengeluarkan. Jadi yang punya makanan mereka keluarin semuanya, setelah itu dimakan bersama. Ini teori yang luar biasa dalam mengelola krisis di masyarakat, sehingga ini bisa langsung menutup pintu penjarahan. Kan di antara penyebab penjarahan itu kan ada orang yang mengalami kekurangan, krisis, lalu ada kelompok yang mengalami surplus, itu kan. Nah begitu yang punya surplus tidak peka terhadap orang yang mengalami kekurangan, maka terjadilah penjarahan. Nah
Ini manajemen yang dipakai Abu Ubaidah yang meniru dari Bani Asy'ari. Ini cara mengatasi krisis yang sangat elegan dalam ilmu sosial. Jadi kalau mereka mengalami krisis pangan, justru yang punya itu segera mengeluarkan apa yang mereka punya, lalu mereka makan secara bersama-sama. Jadi ini manajemen yang luar biasa. Nah, dulu di Indonesia juga punya tradisi ini. Tapi lama-lama karena yang dominan penyakit kapitalis, bukan teori, ini penyakit kapitalis itu yang maunya monopoli dan sebagainya, akhirnya ya justru menimbulkan bahasanya itu krisis sosial lebih lanjut dari penjara dan sebagainya. Jadi ini manajemen Abu Ubaidah dalam rangka menutup krisis dengan cara mengumpulkan yang tersisa. Yang kedua, dari peristiwa ini juga cerita tentang Qais ibnu Sa'ad ibnu Ubadah. Jadi orang yang begitu peka terhadap situasi sampai rela untuk berhutang. Ini yang juga nanti menjadi salah satu referensi dalam Islam. Orang boleh hutang untuk menutup hajat orang lain. Dan itu menjadi satu kemuliaan. Dan yang berhutang ini ya harus dengan jaminan bahwa dia bisa membayar. Meskipun yang bayar bapaknya. Nanti Qais ini yang bayar bapaknya. Tapi ini satu kemuliaan akhlak yang luar biasa. Orang punya kepekaan terhadap situasi. Ketika orang di sekitar mengalami kesulitan, nggak ada di saat itu, maka dia berani untuk mengambil inisiatif dengan hutang. Nah, ini bukan membinasakan diri, jadi tapi ini karena memang tradisi atau tabiat di keluarga Sa'ad ibnu Ubadah sampai menular kepada anaknya, yaitu Qais ibnu Sa'ad ibnu Ubadah. Kemudian yang ketiga, bahwa betapapun dalam kondisi sulit, para sahabat tetap memperhatikan tentang yang namanya halal haram. Jadi kelaparan tidak kemudian melupakan mereka dari urusan halal haram. Ini salah satu ungkapan yang perlu digeser di masyarakat kita seringkali. Jadi dengan alasan kesulitan yang gak sulit-sulit amat, kemudian menghalalkan yang haram. Alasannya cari haram aja susah, apalagi cari yang halal. Ini kan salah sejak awal. Jadi yang harus dikoreksi adalah sesulit apapun tetap yang dicari adalah yang halal. Jadi bukan cari haram. Ini agak berbeda cara Bapak berpikir dasarnya. Jadi dalam pasukan Abu Ubaidah ini menggambarkan tentang cara berpikir mencari yang halal. Mencari halal. Nah, jadi berpikirnya itu tidak kemudian dengan serta-merta menghalalkan yang haram. Tetap itu dipakai. Jadi dan insya Allah nih kalau menggunakan teori ini kan yang dicari sejak awal adalah yang halal, maka jadi pertama yakin pasti Allah akan berikan jalan untuk mendapatkan yang halal. Ini yang perlu mindset orang perlu digeser, karena ya salah satu yang di masyarakat suka terjadi kesalahan itu kan dari mulai kalangan grassroots yang alasan ekonomi sulit, terus ekonomi kemudian menghalalkan yang haram. Nah, kemudian di kalangan elit juga begitu. Ya, seringkali karena alasan apapun itu menghalalkan yang haram. Nah, pasukan Abu Ubaidah mengajarkan kepada kita bahwa sesulit apapun yang dihadapi, maka kaidah tetap yang dicari adalah yang halal. Yang halal. Tetap berpikirnya begitu, maka tadi terdiskusi antara Abu Ubaidah sebagai panglima perang dengan sahabat Jabir ibnu Abdillah yang mewakili jadi pasukan tentara yang harus berhadapan dengan kesulitan. Dan tergambar tentang bagaimana Allah memberikan kemudahan itu ya. Jadi enggak serta-merta langsung ada solusi. Jadi pertama kan kalau kita lihat urutannya,
Ketika berangkat, logistik cukup. Nggak mungkin Nabi mengirimkan pasukan yang logistiknya nggak masuk akal. Itu karena teori kalau Nabi mau mengirimkan pasukan itu yang juga yang diperhatikan betul adalah kelengkapan logistik. Makanya sampai dalam penghimpunan dana perang itu Nabi kalau masih kurang, Nabi terus minta mobilisasi untuk biaya perang. Nah ternyata begitu di tengah jalan terjadi kerusakan logistik, maka diusahakan dengan cara sampai tadi banyak satu orang satu butir, insya Allah itu masih cukup untuk bertahan. Udah itu habis, tapi tugas belum selesai, menggunakan mencari daun-daun yang bisa dimakan. Udah sangat sulit, sampai ada yang berhutang. Qais bin Sa'ad bin hutang. Hutang sudah habis, barulah Allah berikan kemudahan. Jadi kalau dalam ilmu harapan, jangan berharap matahari segera terbit kalau kita belum melewati gelapnya malam. Kadang-kadang orang masih sore, malam belum gelap, tapi sudah berharap mataharinya terbit. Kesulitan belum repot-repot amat, tapi udah merasa paling sulit di dunia. Padahal ini belum apa-apa, masih ada jalan lain yang bisa ditempuh. Jadi kalau kita perhatikan cerita Abu Ubaidah ini, jadi semua peluang, semua yang bisa diusahakan, usahakan dulu. Sampai begitu usaha sudah selesai, udah gak ada lagi, ya yakin bahwa pasti ada pertolongan Allah. Ini kalau kaitannya dengan hubungan dengan Allah kan begini. Jadi orang beriman itu kan rumusnya adalah para kekasih Allah. Orang beriman para kekasih Allah, para nabi para kekasih Allah. Nah, ketika Allah memberikan kesulitan kepada para kekasihnya, memberikan ujian pada kekasihnya, yakin tidak akan membinasakan. Jadi kalau hubungannya kekasih, misalnya contoh kayak orang tua, kalau kita pernah jadi anak, pernah nggak kita dicubit sama orang tua kita? Pernah nggak? Dipukul pernah nggak sama orang tua kita? Karena mukulnya sayang, nyubitnya sayang, mencelakai nggak? Meskipun kita sakit, itu kan ketika jadi anak, dan kadang-kadang dicubit atau dipukul bukan karena salah. Kan ada misalnya orang tua gemes ke anaknya, bukan anaknya nggak salah, tiba-tiba dicubit pipinya itu misalnya, nah itu kan kalau dari sisi fisik kan menyakiti, tapi karena dasarnya adalah sayang, ya nggak membinasakan. Suami istri kan ada kadang-kadang iseng juga kan, tapi selama itu hubungannya karena cinta dan sayang, nggak akan membinasakan. Jadi kalau kaidah kita dalam menerima ujian orang beriman, buktinya apa? Para nabi, para kekasih Allah itu diuji dengan yang sangat berat. Ada ujian termasuk ujian keluarga dan sebagainya, tapi yakin bahwa ujian para nabi nggak untuk membinasakan mereka. Insya Allah kalau dengan teori itu bahwa orang beriman adalah para kekasih Allah. Jadi ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa hum yattaqun dalam surah Yunus. Semua orang beriman bertakwa adalah para kekasih Allah. Nah, begitu Allah memberikan ujian, yakin tidak akan untuk membinasakan. Pasti ini. Jadi kalau ujian tidak membinasakan, pasti akan menguatkan. Di samping nanti ada hikmah yang lain. Nah, kayak misalnya sekarang lagi banyak diprotes ya, guru mukul murid. Guru mukul murid kalau tidak mencelakai, harusnya nggak mencelakai kan? Itu kan harusnya. Jadi guru mukul murid itu tidak untuk mencelakai, tapi untuk membuat murid itu menjadi baik, menjadi hebat. Tapi sekarang banyak diprotes, apalagi guru agama. Gara-gara karena perintah dalam Al-Quran itu kan boleh mukul dalam hadis Nabi. Kalau saya baca dalam Ibnu Khaldun itu, yang dilakukan pemerintah Islam zaman dulu itu bukan menghapus pemukulan, tapi dilakukan adalah
mengawasi para pemukul agar nggak berlebihan. Jadi hukumnya tetap berjalan. Yang diawasi adalah pelaksanaan hukumnya agar nggak berlebihan. Nah, kebablasannya dunia hari ini kalangan aktivis anak dan perempuan itu karena ada yang berlebihan ketika mukul, akhirnya ditiadakan memukul. Coba kalau dalam pandangan hukum mana yang lebih aman? Meniadakan memukul yang ada teksnya dalam hadis maupun Al-Quran dengan mengawasi para pemukul agar gak berlebihan. Nah, itu kan kalau yang dipakai dalam, yang Ibnu Khaldun menyebutkan yang dipakai oleh dunia Islam dulu adalah mengawasi para pemukul. Guru yang mukul itu kalau berlebihan malah justru gurunya kena hukum. Selama nggak berlebihan, dia dilindungi oleh hukum. Wallah alam itu kalau kemajuan zaman sekarang agak pembelah sedikit ya. Sehingga kayak sekarang orang banyak mengeluhkan ini murid-murid karena nggak boleh dipukul gitu. Akhirnya gitu ya. Tapi yang agak parah itu kan misalnya di Jawa Barat ditemukan ada anak murid satu SMK nggak bisa baca. Itu kan karena gurunya nggak boleh mukul dan harus naik kelas. Nah, itu kan jadi apa nanti anak kita ke depan. Nah, kemudian yang keempat dalam cerita ini adalah gitu ya, adalah tentang jadi bahwa hukum ini ya, hukum apa namanya, hewan laut, saydul bahri. Ya kalau di Al-Maidah ketiga, semua bangkai dia diharamkan. Hurimat al-kul maitah. Tapi kemudian untuk saydul bahri ayat ke-96 menjadi halal. Jadi kalau di Al-Maidah ayat 3 semua bangkai itu haram. Tapi 96-nya untuk saydul bahri itu halal. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah tentang pasukan Abu Ubaidah, memang pasukannya nggak berhasil, tidak berhasil menyergap kafilah dagang. Tapi pasukan ini berhasil mengajarkan hukum Islam yang sangat pelik, yaitu hukum dalam mengelola kedaruratan. Dan satu pelajaran tentang optimisme, ada ujian dari Allah, kesulitan yang Allah kirimkan, dan kemudian diberikan kemudahan yang luar biasa, sampai dikirimkan dari ikan ambar yang seperti gunung, seperti bukit, yang dimakan sebulan oleh 300 orang dan cukup sampai bisa dibawa pulang ke Madinah. Semoga dengan belajar ini, bahwa dalam menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah, tidak akan ada perintah yang mencelakai umatnya. Kesulitan iya ada, tapi membinasakan dalam sejarah agama para nabi, nggak ada nabi Rasul yang binasa gara-gara musibah yang menimpanya. Ini yang perlu kita catat dalam keyakinan kita, bahwa orang beriman adalah para kekasih Allah. Dan di ayat 46 kalau nggak salah surah Al-Ahzab, Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah itu sangat penyayang dengan orang beriman. Maka kalau kita ada kesulitan, sulit apapun, kita optimis kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik. Demikian pengajian kita pagi hari ini tentang Syariah Abu Ubaidah, dan masih ada syariah berikutnya adalah Syariah Abdurrahman ibnu Auf Ketumatul Jandal. Ini sekali lagi ini adalah jadi perubahan kebijakan pertahanan Madinah yang tidak lagi diserang, tetapi sudah mendatangi, menyerang kekuatan-kekuatan yang menjadi ancaman Madinah. Ini hanya bisa dilakukan ketika sudah punya kekuatan yang cukup. Dan dunia Islam hari ini buru-buru bisa menyerang, gitu. Bertahan aja masih pot-potan. Gitu. Nah silakan sampai sini kalau mau disampaikan.